Salam sejahtera buat kita sekalian. Baiklah, pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Henry Valentino Florentius KIND. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan masuk di materi pemrograman. Di sini kita bisa lihat ada suatu masalah yang kita lihat ya. Ada satu masalah, terus manusia menganalisa masalah, itu brainware, terus ada pemecahannya, ada program, terus ada komputer. Program ada software dan komputer itu di hardware. Nah, kita mengambil suatu contoh masalah. Kita meninjau sebuah masalah sederhana, yakni mempertukarkan isi dari dua buah gelas. Gelas A berisi air kopi dan gelas B berisi air susu. Kita ingin mempertukarkan isi kedua gelas itu sedemikian hingga gelas A dan akan berisi air susu dan gelas B berisi air kopi. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya. Jadi akan kita tukarkan. Nah, langkah pemecahannya sebelum pertukaran adanya sebagai berikut. Kita butuh gelas tambahan. Terus proses pertukarannya, nilai A kita masukkan ke dalam C, terus nilai B ke dalam A, terus yang nilai C tadi kita masukkan ke dalam B. Jadi setelah pertukaran, sudah ada pertukaran dari gelas susu tadi ke gelas kopi. Itu contoh langkah pemecahannya. Nah, tahapan pelaksanaan pembuatan program. Di sini ada suatu yang masalah tadi yang akan kita pecahkan. Nah, di sini pelaksanaannya lewat pembuatan program. Di sini ada algoritma, interpretasi, terus program dalam bahasa tingkat tinggi, terus adanya kompilasi dan linking, terus program dalam bahasa mesin, ya, interpretasi oleh CPU, operasi ada baca, tulis, hitung, perbandingan, dan sebagainya. Terus di sini kita akan lihat programmer. Apa itu programmer? Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program atau sintaks dan merancang sistem bisa juga disebut programmer. Kode atau bahasa program yang dimaksud seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Sistem yang sering kita gunakan sehari-hari seperti web, aplikasi Android, sistem operasi, yaitu Windows, Linux, iOS, dan lain-lain, itu semua dibuat dengan bahasa pemrograman yang disusun oleh para programmer. Bahwa programmer bertugas untuk membuat sistem aplikasi atau bahkan mengembangkan aplikasi. Tugasnya yaitu menganalisis kebutuhan, merancang atau modelkan sistem seperti UML, flowchart, IRD, dan lain-lain. Terus dia menulis kode program dengan bahasa pemrograman, terus mendebugging program, menguji atau testing program. Itu tugas programmer. Terus kita balik lagi algoritmanya. Sudah bahas algoritma. Kita tadi tahu apa itu algoritma. Untuk definisi, urutan algoritma itu yaitu urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Algoritma diwujudkan dalam bentuk program komputer. Nah, ciri algoritma, finiteness, yaitu jumlah angka dalam algoritma harus terbatas. Terus definiteness, setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan. Terus ada input, sebuah algoritma memiliki 0 atau nilai input yang diberikan pada algoritma sebelum dijalankan. Terus ada output, setelah input ada output. Sebuah algoritma memiliki satu atau lebih output yang biasanya bergantung pada input. Terus effectiveness, setiap program diharapkan memiliki sifat efektif. Nah, itu ciri algoritma. Terus penyusunan algoritma. Dasar penyusunan algoritma. Secara prinsip tidak ada standar baku untuk menyusun algoritma. Nah, di sini ada 3 cara menyusun algoritma, yaitu bahasa manusia, terus ada pseudocode, terus diagram alir. Di
Di sini kita lihat contoh penyusunan algoritma. Kita disuruh kita membuat algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Kita menggunakan bahasa manusia, inputkan nilai jari-jari lingkaran. Terus yang kedua kita menghitung menggunakan rumus 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Atau 22/7 ya. Ini dalam bahasa manusia contohnya. Tampilkan nilai luas lingkaran. Terus menggunakan pseudocode. Situ ada input jari-jari, terus ada luas dengan ada rumus di dalamnya dan output luas. Terus menggunakan flowchart. Di sini ada mulai, masukkan nilai jari-jari, luas ada rumus di dalamnya, tampilkan luas dan selesai. Ini menggunakan flowchart. Nah, dalam flowchart ini juga ada fungsi-fungsinya. Nanti akan kita lihat di berikut. Kita lihat di flowchart dulu. Flowchart adalah bagan alur atau diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Jadi flowchart ini sebagai proses bisnis, biasanya dalam kita membuat program, kita harus membuat flowchart-nya. Jadi kita melihat proses bisnisnya itu sendiri. Flowchart berperan penting untuk memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, dari proses sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, fungsi flowchart itu sendiri, dia memberikan gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, di sini ada simbol-simbol dalam flowchart. Ada flow, digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Ada on-path reference, yaitu simbol untuk keluar masuk. Terus off-path reference, keluar masuk penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Kalau on-page dalam lembar kerja yang sama. Terus ada terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Ini pasti akan ada. Terus proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Ada decision juga, menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Terus ada input-output, menyatakan proses input-output. Terus manual operasi, yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak. Terus ada predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, atau subprogram atau prosedur. Terus ada display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Terus ada preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, ini simbol-simbol. Biasanya ada simbol-simbol yang lain, tapi yang paling sering digunakan simbol-simbol ini. Nah, sebelum kita flowchart, kita harus mengerti dulu simbol-simbol yang ada. Terus, apa hubungan algoritma dan program komputer? Program komputer adalah realisasi teknis dari sebuah algoritma. Nah, belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Nah, di sini belajar memprogram berarti belajar tentang metodologi pemecahan masalah. Kemudian menuangkan algoritma pemecahan masalah dalam suatu notasi algoritmik. Kalau belajar bahasa pemrograman, berarti belajar memakai suatu bahasa pemrograman tertentu, aturan tata bahasanya, instruksinya, tata cara pengoperasian compilernya, dan manfaatkan instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis dalam bahasa tersebut atau bahasa yang kita pilih. Nah, di sini belajar memprogram dan belajar pemrograman. Belajar memprogram, pemahaman persoalan, analisis dan sintesis. Pemecahan masalah yang di dalamnya ada strategi, metodologi, sistematika, terus notasi yang telah disepakati. Kalau belajar bahasa pemrograman, memakai suatu bahasa atau aturan sintaks tata bahasa. Program
Perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa program tertentu. Ini pengertian program. Terus bahasa pemrogramannya itu sendiri digunakan untuk membuat sebuah program komputer yang terdiri dari kumpulan kode-kode atau sintaks yang digunakan untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Nah, bahasa pemrograman memiliki tugas untuk menghubungkan pengguna dengan mesin komputer karena dia bisa menerjemahkan perintah yang dimengerti oleh komputer. Tentunya kita klik save, maka data akan tersimpan. Kita klik play, maka musik akan diputar atau film akan diputar. Itulah bagian dari mengerjakan perintah pada bahasa pemrograman. Nah, berdasarkan aplikasi kegunaannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi dua, yaitu bertujuan khusus, contoh COBOL, Fortran, Prolog, Assembly. Terus bertujuan umum, biasanya Pascal, Basic, C, C++. Nah, itu dibagi menjadi dua untuk berdasarkan aplikasi kegunaannya. Terus, berdasarkan bentuk bahasanya, bahasa pemrograman dibagi menjadi dua, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Biasanya dalam bahasa tingkat rendah ini juga ada bahasa tingkat menengah biasanya disebut. Tapi di sini biasanya di pemrograman dibagi menjadi dua. Bahasa tingkat rendah yaitu bahasa pemrograman yang hanya dimengerti oleh mesin. Bahasa ini dikerjakan langsung oleh mesin. Contohnya bahasa standar rakitan atau bisa kita kenal dengan assembler. Terus bahasa tingkat tinggi, bahasa ini sudah mendekati bahasa manusia. Artinya pengguna sudah dapat memahami bahasa ini. Mesin membutuhkan compiler untuk mengerjakan perintah. Contohnya Pascal, COBOL, Basic, Fortran, C, dan C++. Nah, terus konsep dasar pemrograman. Konsep dasarnya itu input, proses, dan output. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan peringkat input, itu mouse, keyboard, dan lainnya. Setelah data diinputkan, maka akan ada proses menggunakan perangkat processing yang terdiri dari menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari perangkat penyimpanan atau storage. Data yang sudah diproses akan ditampilkan berupa informasi melalui perangkat output, biasanya speaker, monitor, dan lainnya. Itu di output. Nah, di sini konsep disebut dikembangkan menjadi originating, input, proses, output, dan distribusi. Originating yaitu pengumpulan data yang biasanya berupa pencatatan dalam sebelum proses input. Sedangkan distribution adalah proses menyebarkan informasi kepada pihak-pihak tertentu. Ada lagi komponen penting yaitu storage atau media penyimpanan. Storage, tahapan yang merekam hasil pengolahan data dan nantinya digunakan untuk proses input selanjutnya. Nah, kita bisa melihat dari gambar originating, input, terus ada proses itu ada storage, terus ada output dan distribution. Nah, paradigma pemrograman, procedural, interaktif, program struktur plus data, terus object oriented, data dan instruksi dibungkus menjadi satu, disebut kelas. Kelas pada saat runtime disebut objek. Terus fungsional, konsep pemetaan dan fungsi pada matematika contohnya. Terus deklaratif, mendefinisikan relasi antar individu yang dinyatakan sebagai predikat. Nah, konsep program terstruktur. Konsep program terstruktur memegang peranan penting dalam merancang penyusunan, memelihara dan mengembangkan suatu program, khususnya program aplikasi yang besar dan kompleks. Nah, konsep ini dikembangkan pertama kali tahun 1960 oleh Prof. Edgar Dijkstra dari Universitas Eindhoven. Mengungkapkan bahaya dari penggunaan instruksi loncatan pada program Go-to dalam segala bentuk pemrograman. Terus ada istilah-istilah dasar, ada program, bahasa pemrograman. Terus ada pemrograman, pemrograman terstruktur. Terus ciri-ciri pemrograman terstruktur, ada teknik pemecahan masalah yang tepat dan benar, rancangan asal yang sederhana, standar efektif, struktur logikanya benar dan mudah dipahami, dan 3 struktur dasar yaitu sequence struktur, selection struktur, dan looping struktur. Dan menghindari penggunaan GoTo dan proses tanpa syarat tertentu. Membutuhkan biaya testing yang rendah. Memiliki dokumen yang baik, membutuhkan biaya perawatan dan pengembangan yang rendah. Ini ciri-cirinya. Terus standar pemrograman yang baik, teknik top down, dan teknik bottom up. Dalam teknik pemecahan masalah.
Terus standar penyusunan program, kebenaran logika dan penulisan, waktu minimum untuk penulisan program, kecepatan maksimum, ekspresi penggunaan memori, kemudahan merawat dan mengembangkan program, user friendly, portability, pemrograman modular. Terus yang C, standar perawatan program, dokumentasi. Jadi catatan setiap langkah pekerjaan. Penulisan instruksi, kita bisa menuliskan instruksi yang lebih jelas juga. Dan standar prosedur. Nah, menulis program ada digolongkan menjadi amatir dan profesional. Programmer ada orang yang bekerja menyusun suatu program. Nah, programmer yang baik akan menghasilkan program yang mampu memberikan solusi yang tepat dan benar. Untuk menghasilkan program yang baik dibutuhkan program yang baik dan berkualitas. Kriteria menulis program yang baik yaitu mampu menyusun pemecahan masalah yang baik, menguasai bahasa pemrograman yang baik, mampu menulis program dengan teknik yang baik, menyusun program yang baik, bekerja sama dalam suatu tim kerja, dan dapat bekerja secara efisien dan tepat waktu. Nah, itu untuk materi pemrograman. Semoga materi ini bisa berguna buat kita sekalian. Terima kasih.